ini ismun nandar namanya. Alif itu menunjukkan dirinya. Alifuz zati, kenyataan zat. Alif zat. Mesra pada segala zaratul wujud. Jadi sedangkan hanya itu, makanya tadi huwal awalu sifatnya, inilah hakikat nama yang satu tadi. Itulah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kepada diri Nabi saja? Ya tentu tidak. Kepada kita juga. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nazira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi dia diutus ya, untuk seluruh manusia, tentu bukan jasadnya. Kalau jasadnya ya Quraisy saja ya. Untuk seluruh manusia. Memberikan kabar gembira dan memberi petunjuk. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi manusia kebanyakan tidak mengetahuinya. Kenapa tidak mengetahui? Kalau saya beranggapan karena manusia tidak mau tahu. Kalau dia mau tahu tentu akan mengetahui. Jadi saya ulangi, alif zat, maka disebut alif itu adalah alif nasab. Saya ingin sedikit berbicara ya. Ilmu itu, kalau ilmu membaca Al-Quran itu ada ilmu balaghah, kan gitu Pak Haji Matondang ya. Ada ilmu apa lagi namanya? Fasahah ya, tajwid. Ada lagi nahu ya, saraf, mantik, bayan. Jadi sedikit kita. Sayang nggak ada papan tulis ya. Kalau saya buat begini angka 1. Ya, saya buat angka 1. Kemudian saya buat lagi angka 1. Ini berapa ini mantiknya ini? 1 1. Berapa Bapak? Kalau orang pintar ya, dia melihat angka bukan melihat jumlah. Tapi kalau anak-anak dia melihat jumlah. 1 1 jumlahnya 2. Kalau orang pintar dia melihat angka. 1 1 jumlahnya 11. Itu angka 11. Kira-kira paham maksud saya Bapak-bapak? Makanya itu as-salatu was-salam. As-salah ini ada pada diri masing-masing. Karena dia alif nasab. Tapi kalau wassalah itu menceritakan nabi-nabi saja. Memangnya kita ini enggak keturunan nabi? Ya Pak Haji Matundang. Yang dimaksudkan alif nasab itu, kalau mau melihat bapak kita, lihatlah diri kita. Bisa ditangkap cerita saya Bapak? Kita nggak tahu nenek kita. Ya, nenek kita itu ada pada bapak kita. Mau lihat bapak kita itu, lihat dalam diri kita. Tapi jangan lihat jumlah tadi ya. Kalau lihat jumlah ya tentu 2. Tapi kalau lihat angka tentu 11. Paham kira-kira? Kalau kurang paham saya belak-belakan ini Bapak-bapak. Kurang paham. Diri kita ini tidak lain dari setetes air Bapak. Tapi dalam bentuk lain, saudara. Makanya itu kita kisah kejam sama anak kita. Karena nggak melihat bahwa itu adalah karya kita. Tapi kalau kita lihat anak itu adalah karya kita dan bahagian dari diri kita, apa bisa kita kejam dengan anak? Tapi jika kita lihat dia adalah sesuatu yang lain dari diri kita, ya maka kita kejam dengan anak. Ini saya tamsilkan ke alam. Begitulah kita dengan Tuhan.
Begitulah kita dengan Tuhan. Jadi diri kita ini adalah merupakan bahagian dari Tuhan itu, tapi Maha Suci Allah dari terbagi-bagi. Ini kan untuk mendekatkan paham, ya. Jadi inilah yang dimaksudkan tadi, ya. Makanya alif itu adalah zat, lam itu sifat, lam yang kedua itu asma, nama, sedangkan ha itu adalah af'al. Makanya disebut ayatul alam. Jadi alif lam lam ha, Allah itu nyata zat, sifat, asma dan af'al. Jadi huwal awalu sifatnya, wa akhiru namanya, wa jahiru af'alnya, wal batinu zatnya. Kemudian disebut dia tanazul. Ya. Tanazul. Tanazul maksudnya menurun. Menurun kepada hamba. Wal awalu wa akhiru, makanya hu itu sama-sama damir. Ya, sama-sama hu damir namanya. La ilaha illallah yahu, Muhammadur Rasulullah juga yahu. Jadi disebut damir. Damir zat bisa, damir Muhammad bisa. Ini kalau ini udah rahasia kaji dari Tarikat Samaniyah. Sampai di sini katanya jago kali ada Pak apa. Tapi kalau ini masih dianggap Tuhan, sebenarnya masih syirik. Tapi puncak dari Tarikat Samaniyah di situ disebut damir zat ataupun mahdud. Banyak yang memegang itu. Bisa diperbuat, digunakan untuk kesaktian dunia, bisa. Untuk kebal, untuk kuat, bisa. Kalau bapak-bapak mau, biar diajarkan. Tapi oleh Pak Ujir, jangan saya. Ya kan itu Pak Ujir ya. Jangan saya ngajarkan. Enggak, itu main-main aja. Kemudian huwal awal wa akhir wa zahiru wal batinu. Kalau dia tanazul menurun kepada sifat hamba atau kepada Muhammad tadi, yang awal itu adalah nurani. Awal Muhammad nurani, akhir Muhammad rohani, Jahir Muhammad insani, batin Muhammad rabbani. Dalam surah Ali Imran, kunu rabbanina bima tu'allimu nal kitaballah in kuntum tadrusun. Jadi Allah menyuruh, ayat berapa itu Pak Ismunandar? 9. Ayat 79 ya, Ali Imran. Allah menyuruh kita, jadilah orang rabbani. Jadi ahli Tuhan, khalifah Tuhan, yang mengamalkan dan mengajarkan kitab karena telah mempelajari. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, orang yang belum menjadi ahli Tuhan belum boleh mengajarkan Al-Quran. Tapi kalau membaca Al-Quran silahkan. Jadi ada perbedaan membaca Al-Quran dengan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu yang sebenar-benarnya Al-Quran. La raiba fi hudan lil muttaqin. Itu diawali dari zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Zalikal diturunkan Al-Quran. La raiba fi, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Pertunjuk kepada mana? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Allazi, sesungguhnya mereka beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat. Jadi salat itu adalah untuk menuju kepada yang gaib. Kalau nggak ngerti yang gaib akan kesasar loh Pak. Jadi kalau ada imam salat nggak ngerti dia menuju ke alam gaib, ya gimana kita? Ya ke alam jahir, alam fana semualah yang disembah. Kalau menyembah yang fana,